Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang pesawat sederhana. Jika pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pesawat sederhana, terutama tentang posisi titik tumpu, kuasa, beban, dan beberapa peralatan sederhana atau peralatan rumah tangga yang memanfaatkan prinsip pesawat sederhana. Ya, kali ini kita akan belajar tentang keuntungan mekanik pesawat sederhana. Ya, keuntungan mekanik dari pesawat sederhana ini yang akan kita bahas kali ini yaitu pengungkit atau tuas, katrol, dan bidang miring. Ya, kita mulai saja dari keuntungan mekanik untuk pengungkit. Ya, keuntungan mekanik dari pengungkit atau tuas dirumuskan sebagai KM, maksudnya adalah keuntungan mekanik sama dengan W kecil per F besar, di mana W kecil itu adalah gaya berat atau berat benda, terus dibanding dengan F besar. F besar adalah gaya kuasa. Nah, seperti yang ada di gambar sini. Kemudian, selain W per F, bisa juga KM sama dengan LF per LW. Lengan kuasa dibagi lengan berat benda. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah benda atau sebuah bola yang memiliki gaya berat W 1000 Newton, di mana lengan bebannya itu 50 cm dan lengan kuasanya sepanjang 2 meter. Berdasarkan gambar tersebut, berapakah keuntungan mekaniknya dan berapa gaya untuk mengangkat bola besi? Nah, penyelesaiannya ya, kita tahu bahwa untuk keuntungan mekanik dari pengungkit, kita boleh menggunakan W kecil per F, boleh juga menggunakan LF per LW. Nah, kalau berdasarkan gambar, di sini kan yang diketahui adalah LF, LW, dan W. Nah, berarti kita menggunakan yang keuntungan mekanik atau KM sama dengan LF per LW. LF-nya di situ 2 meter. Nah, 2 meter kita ubah ke dalam sentimeter terlebih dahulu. Jadi kita harus menyamakan satuannya. Kalau di sini kan 2 meter, satunya 50 cm. Meter dengan sentimeter kan berbeda. Nah, makanya kita tuh harus menyamakan. Boleh diubah ke meter semuanya, boleh diubah ke sentimeter semuanya. Ya, di sini saya mengubahnya dalam sentimeter. 2 meter itu ada 200. Berarti 200 cm per 50 cm sama dengan 4. Berarti keuntungan mekanik dari pengungkit ini adalah 4. Nah, sekarang kita hitung berapakah gaya kuasanya. Gaya kuasanya berarti untuk menahan dari bebannya itu. Nah, kita menggunakan rumus. Kalau tadi kan kita ketahui bahwa F per W sama dengan LW per LF. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang rumus dari pengungkit. Nah, berarti F sama dengan LW per LF kali W. 50 cm per 200 cm kali 1000 Newton. Hasilnya adalah 250 Newton. Berarti untuk menahan atau menekan dari lengan kuasanya itu agar bola besinya tergelincir itu 250 Newton. Itu sudah menggerakkan. Selanjutnya yang kedua yaitu keuntungan mekanik dari katrol. Keuntungan mekanik dari katrol, nah kita tahu bahwa katrol itu ada 3 jenis. Yang pertama, katrol tetap. Berapakah keuntungan mekanik dari katrol tetap? Nah, rumusnya masih sama, KM sama dengan W per F. Nah, untuk katrol tetap,
keuntungan mekaniknya 1. Kemudian yang kedua ada katrol bebas. Keuntungan mekanik dari katrol bebas adalah 2. Terus yang ketiga, keuntungan mekanik katrol majemuk. Keuntungannya itu adalah X. Kenapa X? Ingat, keuntungan mekanik dari katrol majemuk berarti lebih dari 2 katrolnya. 3, 4, 5, dan seterusnya. Keuntungan mekaniknya itu dihitung dari jumlah tali yang menahan beban. Contohnya ada gambar seperti ini. Di sini ada 3 katrol. Nah, ada beban yang beratnya itu beban B. Nah, akan ditarik dengan kuasa F. Berapakah keuntungan mekanik? Nah, dari gambar seperti ini berarti kan ada berapa tali yang menahan beban. Yang pertama otomatis ya, yang di katrol paling bawah. Katrol paling bawah itu dihubungkan oleh 2 tali. Ya kan? Itu sudah 2. Kemudian diikatkan ke katrol yang tengah, ada tali dari katrol tengah ke beban. Berarti 3. Nah, dari keuntungan mekaniknya berarti ada 3. Kita tinggal melihat jumlah talinya. Yang di tengah 1, 2, 3. Kalau yang tali F itu tidak menahan beban. Nah, tapi yang menahan beban itu tali yang 1, 2, 3, yang selain F. Maka keuntungan mekanik dari katrol majemuk yang memiliki 3 katrol itu ada 3. Sekarang kita lanjutkan. Nah, contoh lagi. Ini ada 4 katrol majemuk. Nah, katrol ini ya dihubungkan, saling menghubungkan. Yang memiliki beban seberat V. Ini V kecil ya. Berapakah keuntungan mekaniknya? Nah, penyelesaiannya jumlah tali yang menahan beban ada 4. Ya, itu ada keterangannya. Tali 1, tali 2, tali 3, dan tali 4. Ada 4 tali yang menahan beban. Berarti keuntungan mekaniknya ada 4. Nah, itu kalau untuk keuntungan mekanik dari katrol majemuk. Dengan menghitung jumlah tali yang menahan beban. Ya, sekarang kita lanjutkan beralih ke keuntungan mekanik pada bidang miring. Nah, bidang miring biasanya ya mungkin bagi rumah-rumah atau orang tua yang memiliki motor ketika akan menaikkan motor ke teras atau ke dalam rumah, pasti harus menggunakan bantuan bidang miring. Mungkin dibuat lantainya miring atau dibuat bantuan dengan kayu miring. Nah, kita lihat keuntungan mekaniknya itu berapa. Nah, kalau bidang miring, otomatis kan ada panjang lintasannya. Kemiringannya itu panjangnya berapa. Nah, selain itu ada ketinggiannya. Jadi kan miringnya itu berapa panjangnya dan tingginya itu berapa. Nah, kalau kemiringan itu disimbolkan dengan S kecil. Kalau ketinggian itu H atau high. Nah, selain KM untuk rumus mekanik keuntungan mekanik bidang miring, KM sama dengan S per H. Bisa juga KM sama dengan W per X. Ya, ini ada contoh gambar bidang miring. Ada sebuah balok yang memiliki berat 500 Newton akan dinaikkan pada bidang miring. Bidang miringnya itu panjangnya 10 meter dan ketinggiannya itu 2 meter. Berapakah keuntungan mekanik dari bidang miring tersebut? Nah, kita kan tahu keuntungan mekanik dari bidang miring itu S kecil per H. S-nya 10 meter, H-nya 2. 10 bagi 2, 5. Selesai. Yang penting dari keuntungan mekanik ini yang penting itu hafal rumusnya. Hafal rumusnya itu apa aja? Baik itu pengungkit, katrol, ataupun bidang miring. Ya, mungkin itu saja untuk materi pada keuntungan mekanik pesawat sederhana dari pengungkit, katrol, dan bidang miring. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, bentar. Ini ada satu lagi. Keuntungan mekanik dari bidang miring. Contohnya ini sama. KM, kemiringannya itu 60 cm, ketinggiannya atau hanya itu 20. 60 cm dibagi 20. Berarti 3. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!